Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada sharing kali ini aku akan share mengenai penulisan proposal skripsi kualitatif. Jadi di sini ada 10 poin, berbeda dengan kuantitatif yang ada 11 poin. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di sini sama seperti penulisan proposal skripsi kuantitatif, ada beberapa paragraf yang dimuat di dalam latar belakang. Saya ambil contoh untuk paragraf yang pertama, yaitu tentang definisi teori manajemen. Untuk paragraf selanjutnya tentang definisi salah satu fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, atau controlling. Jadi dipilih salah satu. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu subfungsi dari fungsi manajemen itu sendiri. Jadi jika misalnya fungsinya mengambil tadi manajemen, kemudian subfungsinya mengambil fungsi manajemennya mengambil actuating, maka subfungsinya bisa juga mengambil koordinasi. Kemudian paragraf selanjutnya ditambah dengan ayat yang berhubungan dengan koordinasi. Untuk paragraf selanjutnya juga dikaitkan dengan objek penelitian beserta alasan pemilihan objek penelitian atau keunikan. Kemudian alasan pemilihan judul. Untuk selanjutnya yakni rumusan masalah. Di sini rumusan masalah itu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Di rumusan masalah ini menggunakan kata bagaimana, kata tanya bagaimana. Jadi misalnya bagaimana koordinasi kinerja pada seperti itu. Untuk poin selanjutnya yakni manfaat jadi poin selanjutnya ini tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah teman-teman buat tadi. Jadi di sini itu untuk menggambarkan kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian, sama seperti skripsi kuantitatif. Jadi di kualitatif itu juga ada dua manfaat, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Untuk yang secara teoritis itu untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan mata kuliah yang membahas tentang fokus penelitian kita, sehingga penelitian tersebut itu diharapkan dapat mengembangkan mata kuliah yang berhubungan pada fokus yang kita teliti. Kemudian untuk menambah teori-teori yang sehubungan dengan fokus penelitian kita, untuk menambah wacana pustaka untuk digunakan sebagai sumber penelitian selanjutnya. Kemudian jika memang ada pesan dakwah, maka untuk mendapatkan pesan dakwah sesuai dengan judulnya teman-teman. Kemudian manfaat praktisnya yaitu untuk sumbangan pemikiran pada lembaga atau objek penelitian yang kita teliti. Poin selanjutnya yakni penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini lebih banyak lebih baik dan diambil 2 atau 3 tahun terakhir ya. Kemudian cari di jurnal skripsi, disertasi atau tesis. Hindari mencari penelitian terdahulu itu di tahun-tahun yang sangat lampau, karena sudah tidak relevansi ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu poin definisi konsep. Di sini berisi penjabaran dari variabel yang ada pada judul penelitian, kecuali objek penelitian teman-teman. Misalnya judulnya tentang tadi itu koordinasi kinerja pegawai, berarti di definisi konsepnya harus ada teori tentang koordinasi, tentang kinerja atau kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu poin tentang kerangka teori. Jadi di sini itu penjabaran lebih lengkap daripada definisi konsep tadi. Jadi yang definisi konsep itu hanya definisinya saja, sedangkan pada kerangka teori itu menjelaskan tentang teori-teori pada variabel judul kita. Misalnya pada koordinasi itu ada
pengertian koordinasi, ciri-ciri koordinasi, faktor-faktor koordinasi, prinsip-prinsip koordinasi, macam-macam koordinasi, dan lain-lain. Jadi teori dan penjelasannya secara rinci itu berada pada kerangka teori. Untuk poin selanjutnya yakni mengenai metode penelitian. Jadi semuanya tanpa definisi ya. Untuk metode penelitian ini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian yang memuat alasan kenapa menggunakan pendekatan tersebut. Misalnya teman-teman itu menggunakan pendekatan kualitatif ya, itu menyesuaikan. Jadi alasannya itu menyesuaikan dengan rumusan masalahnya teman-teman, kemudian tujuannya dan kemampuan yang dimiliki pada objek. Kemudian jenis penelitian yang digunakan itu adalah jenis penelitian misalkan deskriptif atau studi kasus. Lah di sini pemilihan jenis penelitian misalkan deskriptif adalah penulis berharap dapat menggambarkan serta menggali data secara mendalam. Lah seperti itu, disertakan dengan alasannya mengapa mengambil jenis penelitian tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Jadi berisi di mana lokasi tersebut beserta alamat lengkapnya. Bisa juga dicantumkan berupa gambar Google Map-nya ya. Poin selanjutnya ini jenis dan sumber data. Jadi jenis data itu seperti kemarin, jenis data ada 3 yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Boleh juga teman-teman menggunakan semuanya atau salah satunya atau cuma 2. Boleh data primer aja atau data primer dan sekunder, seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dalam menggali data. Kemudian sumber data ada melalui informan dan dokumentasi. Poin selanjutnya yakni tahap-tahap penelitian ada 3 yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data. Jadi tahap pralapangan itu ketika kita akan melakukan terjun ke lapangan. Jadi kayak persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita terjun ke lapangan, seperti pembuatan proposal dan lain sebagainya. Kemudian tahap pekerjaan lapangan atau ketika kita terjun langsung ke lapangan. Kemudian tahap analisis data setelah kita melakukan penelitian. Untuk selanjutnya yaitu poin teknik pengumpulan data. Pada proposal penelitian kualitatif itu ada wawancara, kemudian ada observasi, ada dokumentasi. Untuk selanjutnya yakni teknik validitas data. Teknik validitas data itu bisa dilakukan dengan triangulasi data. Jadi triangulasi data itu seperti pencocokan data, atau misalnya teman-teman itu sudah melakukan wawancara ke 1 orang, kemudian teman-teman melakukan triangulasi data, teman-teman melakukan wawancara lagi untuk cross check apakah benar yang dikatakan oleh informan tersebut. Misalnya informan 1, teman-teman cross check ke informan 2, kemudian sudah sinkron tapi teman-teman masih pengen cross check lagi ke informan ketiga. Kalau misalnya ada yang belum sinkron lagi ke informan keempat. Jadi kayak validitas datanya itu dilakukan secara triangulasi data. Kemudian untuk poin selanjutnya yakni teknik analisis data. Di sini ada yang pertama transkrip data. Jadi data-data yang teman-teman sudah melakukan wawancara itu ditranskrip, kemudian dilakukan coding, kemudian dilakukan kategorisasi, dan kemudian baru dianalisis data. Selanjutnya ya ini poin sistematika pembahasan. Jadi sistematika pembahasan itu berisi susunan pembahasan pada skripsi teman-teman semua, dimulai dari bab 1 sampai bab 5. Untuk yang terakhir yakni jadwal penelitian. Jadi berisi jadwal mulai dari teman-teman itu persiapan penelitian sampai akhirnya ujian skripsi. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup sekian sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.